ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara lengkap, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri adalah keharusan bagi semua pengikut Kristus, orang Kristiani, orang Katolik. Cinta kasih dicurahkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isinya, dan menciptakan manusia demi cinta kasih yang total. Untuk itu kita menyambut cinta kasih Allah dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, yang total. Jika kita berbuat dosa, berbuat pelanggaran, berbuat kesalahan, bagaimana cinta kasih itu dibilang murni? Jadi cinta kasih itu adalah rahmat pertobatan yang diberikan kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu wajib dituntun oleh Roh Kudus. Kita sekarang berada di tempat ini karena kelalaian, kesalahan, kedosaan, kriminal kita. Tetapi kita selalu dituntun Allah untuk kembali kepadanya. Sedapat mungkin kita berjuang untuk setia dan jujur kepada Allah. Kita merubah diri kita karena kita mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Kita mengikuti instruksi-instruksi dari pembina kita, pendamping kita, teman-teman kita, segenap pegawai di tempat ini supaya kita tidak lagi menjadi pribadi yang sesat, yang malas, yang tidak jujur, yang tidak setia. Kita kembali harus menjadi pribadi yang menuju jalan kekudusan. Menuju jalan kekudusan itu dengan perjuangan, mengandalkan Kristus, salib Kristus, dengan doa, ibadat, membaca kitab suci, merenungkan firman dan sabda Allah, membentuk diri terus-menerus, kemudian melakukan kebaikan, melakukan cinta kasih, dan menjauhi yang jahat, menghindari yang salah,
ya, dan tidak melakukan kesesatan, lalu harus ya rajin, ya. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang utama. Jadi tempat ini kita dibentuk untuk terus berproses dengan waktu yang sudah ditetapkan negara, retret. Kita kembali kepada jalan Allah dengan bantuan dengan banyak orang. Jadi puji syukur kita bisa berubah. Tapi perubahan itu tidak mudah, tantangan begitu kuat, baik di dalam karena pengaruh dari kawan-kawan, pengaruh dari keluarga, dan yang paling dominan sekarang pengaruh media sosial, pengaruh apa yang kita serap melalui panca indera kita, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Kemudian pengaruh dari banyaknya sindikat-sindikat kejahatan kriminal yang menawarkan hal yang mudah untuk mencari uang, menawarkan hal yang instan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya. Karena dengan menonton saja kita bisa untuk mempelajari kejahatan itu cukup setengah detik saja. Kamu nonton saja sudah setengah detik sudah bisa. Tapi untuk melakukan kebaikan itu butuh proses panjang. Bahkan kebaikan yang terus-menerus dilakukan ya belum tentu baik di mata orang, apalagi di mata orang yang sesat, orang yang jahat, orang yang berdosa. Di mata orang baik pun belum tentu apa yang kita lakukan baik. Karena kebaikan itu tidak bisa kita lalaikan. Nah, maka sadari itu bahwa di tempat ini kita berproses, kita menjadi pribadi-pribadi, putra-putra Allah, anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisak Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan selalu mengucap syukur atas karunia keselamatan yang diberikan setiap waktu, setiap saat kepada kita. Apalagi ada yang akan keluar, prosesnya mulai di tempat ini punya niat yang tulus dan selalu mengingat bahwa masa lalu itu yang gelap itu mesti ditinggalkan, yang kelam. Nah, ini penting. Menyadari hal-hal tersebut, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Pada hari ini kami merayakan pesta Yesus, menampakkan kemuliaan-Nya. Kami bersyukur atas rahmat karunia yang Engkau berikan kepada kami. Manusia dan seluruh alam semesta ini ditebus oleh Yesus Kristus. Dan Engkau memberikan putra-Mu untuk selalu membimbing dan menuntun kami menjadi pribadi yang mengikuti jalan-Mu, dan akhirnya kami dituntun oleh Roh Kudus untuk selalu mengikuti kehendak dan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang memurnikan diri dengan doa, firman dan sabda-Mu, segala kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Semua dari kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukakan kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia, itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi, di atas seluruh bumi Engkau sangat dimuliakan, di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Firman Tuhan halus mengundang jawabanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rela turut sabdamu, sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan saya dipegang Tuhan, saya pegang tangannya.
Tuhan bimbing langkah hidupku, hidupku aman selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih, berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus.